Haleluya, terpuji nama Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Kristus kepala, mempelai pria surga. Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan. Haleluya, oleh karena kemurahan Tuhan, kita kembali diberikan berkat yang sangat besar oleh Yesus mempelai pria surga. Berkat terbesar ya kita bisa beribadah. Karena jika kita bisa beribadah, ini juga bagian dari kita mau belajar melaksanakan kehendak Tuhan. Sebab sudah difirmankan oleh Tuhan dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25 itu merupakan suatu ayat yang sangat memberkati kita semuanya dan memberikan suatu semangat untuk kita semuanya dan juga untuk mengingatkan betapa pentingnya untuk beribadah. Kondisi saat ini tidak bisa kita pungkiri sedikit mengganggu selama proses kita mau beribadah. Tetapi jangan menjadi suatu alasan, suatu kendala bahwa akhirnya tidak ibadah. Karena ibadah offline atau online berkatnya sama. Karena kondisi kita seperti ini live streaming. Kita baca dulu dalam Keluaran 23 ayat 25 yang tadi pagi sudah saya sharekan untuk sidang jemaat, untuk keluarga Sion. Mari kita baca ulang untuk menumbuhkan iman kita. Kita tidak bisa meremehkan ibadah itu, ya, karena ada berkat-berkat luar biasa, bahkan berkat Allah selalu berkelimpahan saat kita mau dengan tekun untuk beribadah. Ya, kita baca bersama Keluaran 23 ayat 25 juga yang di rumah dipersiapkan supaya kita juga dikuatkan iman kita, yang di gereja juga yang di rumah, betapa pentingnya ibadah itu. Keluaran 23 ayat 25, 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Kalau kita mengimani dan mengaminkan ayat ini, maka tidak ada alasan untuk kita terus tidak beribadah. Karena kalau kita melakukan perintah Tuhan, pasti ada berkatnya. Tapi memang kita jangan sampai menjadi suatu motivasi supaya aku beribadah agar aku diberkati. Tidak. Kita ibadah itu karena melakukan kehendak Tuhan dan memang kita memerlukan untuk beribadah. Dan sesuai firman Tuhan, bahwa jerih payah kita dalam pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia. Kita beribadah itu juga tidak sia-sia. Kebutuhan kita disediakan. Bahkan penyakit pun dijauhkan dari tengah-tengah kita. Ya penyakit jasmani, ya penyakit rohani dijauhkan dari tengah-tengah kita. Ini merupakan suatu berkat yang sangat besar untuk kehidupan kita semuanya. Berkat yang sangat luar biasa. Sebab juga dalam Ibrani 10 ayat 25, Ibrani 10 ayat 25, kita baca juga di sana, supaya iman kita semakin bertumbuh, dan kita percaya bahwa ibadah itu tidak bisa disepelekan. Ayat yang sudah sering kita baca, tapi kita baca ulang dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Nah, jika kita sudah tahu betapa pentingnya ibadah ini, maka kita tidak akan bisa sembarangan untuk meremehkan jam-jam ibadah, ya. Bahwa ibadah itu sangat penting sekali. Ibrani pasal 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14, ya. Ini masih tentang pentingnya ibadah untuk menguatkan firman Allah tadi pagi yang saya bagikan kepada sidang jemaat, ya, keluarga Sion. Pasal 9 dari Ibrani ayat 14. 1, 2, 3. Betapa darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah
sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan. Ya, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ibadah itu bermakna dua, memberkati kita secara jasmani juga rohani. Dan sebagian umat Allah mengejarnya yang jasmani. Padahal Allah merindukan kita beribadah dengan tujuan rohani terlebih dahulu. Matius 6 ayat 33. Silakan dibuka lagi. Matius 6 ayat 33. Ya. Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ini berkatnya untuk kita semuanya kalau mau setia beribadah. Mulai saat ini, mantapkan iman kita, kuatkan iman kita, dan jangan sia-siakan jam-jam ibadah. Persiapkan diri sebaik-baiknya. Baik yang datang di gereja dengan beberapa orang, ya, bisa didokumentasikan. Ya, ya, silakan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, memang saya minta tolong untuk didokumentasikan ya, untuk ya supaya kita tahu saja bahwa ibadah itu juga bisa di gereja, juga bisa di rumah. Sebagian di rumah, sebagian di gereja. Memang dengan protokol kesehatan, menggunakan masker dan juga cuci tangan nanti juga. Tapi baik offline ataupun online, berkatnya sama. Jadi nanti jangan sampai kita mempunyai suatu pikiran, wah berarti kalau aku ibadah di rumah, wah enggak diberkati dong roti makananku dan air minumanku. Sama berkatnya. Kan Allah melihat hati kita, tulus enggak kita beribadah? Tulus enggak? Di gereja pun kalau enggak tulus ya enggak ada berkatnya. Di rumah pun kalau dengan tulus, berkatnya sama. Ya. Dan Yosua katakan, kalau kamu beribadah kepada ilah lain silakan, tapi aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua itu mengatakan seperti itu. Saya membaca ayat itu begitu sangat diberkati. Maka aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Memang beribadah hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus Kristus. Jangan kepada yang lain. Apalagi penyembahan berhala tidak ada gunanya sama sekali. Beribadah kepada Tuhan. Terlebih suasana seperti saat ini, pandemi ini, di mana semua terdampak, terpuruk. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, siapa yang kita andalkan? Ada yang di PHK gara-gara perusahaannya ditutup karena memang harus ditutup karena kondisi seperti saat ini, sehingga harus kebingungan bagaimana mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Semuanya terdampak, semua kena. Karena itu Allah mengingatkan kita, kalau kita sudah merasakan keadaan seperti ini, kepada siapa lagi kita harus pergi? Hanya kepada Tuhan Yesus saja. Apapun masalah kita, apapun problem kita, datang kepada Yesus. Kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Di dalam doa itulah Allah memberikan hikmat kepada kita. Di dalam doa itu Allah menyatakan kuasanya. Di dalam doa itu Allah menyatakan bimbingannya kepada kita. Jikalau kamu kekurangan hikmat, mintalah. Yakobus 1 ayat yang kelima. Sebab itu keluarga Sion semua saja yang saat ini sedang galau, mungkin hatinya gelisah, galau, ya. Semuanya bingung. Ingat, Tuhan tetap bersama kita. Sesuai firman-Nya, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kamu. Dan kita bisa mengatakan, Tuhanlah penolongku. Ibrani 13, 5-6. Kita baca. Ibrani 13, 5-6.
1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhanlah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Yang saat ini menderita kelemahan, kesusahan. Baca ayat ini, imani, dan aminkan bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dialah penolong kita satu-satunya. Hanya kepada Dia kita berserah. Ya, banyak masalah sih saat ini, problem-problem banyak sekali. Kita dituntut ya bagaimana untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Belum lagi nanti kebutuhan anak-anak sekolah. Meskipun daring online begini ya butuh banyak biaya. Penyediaan kuota, paketan, sampai-sampai pemerintah membantu mensupport untuk kuota. Cuman ya tidak bisa diawasi dengan seksama, nanti untuk apa kuotanya kan tidak tahu, yang penting dimasukkan ke nomornya, harus didaftarkan ke Dapodik ya. Semua terdampak. Terus kita minta tolong kepada siapa? Jika tidak kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah penolongku. Untuk orang tua juga yang saat ini sedang bingung memikirkan ya biaya sekolah anak-anaknya, kuasai dirimu, jadi tenang, banyak berdoa. Nantikan pertolongannya tepat pada waktunya. Dan jangan heran kalau Allah akan menguji kita sampai detik-detik jam terakhir. Cemot, ini jam sekian harus segera dilunasi, tapi belum ada. Toleh, ndelok barang apa sing sak didol ya, toleh. Kan biasanya orang tua begitu, mau bayar sekolah anaknya kebingungan, tapi dia tidak berdoa. Termenung di ruang tamu noleh. Pikirannya laku berapa itu ya? Lihat jam dinding, laku berapa ya? Duduk tenang berdoa. Tuhan, ini problem dalam kehidupanku. Jangan mencari sasaran barang-barang, nanti kalau habis semuanya butuh bingung lagi. Lapo tak dol wingi getun aku butuh. Gandang didol, wajan didol. Kok masake bingung? Orang yang demikian tidak pernah berdoa. Kalau berdoa dia percaya. Dan ingat ya, saya katakan lagi, Allah kadang-kadang menguji kita sampai menit-menit akhir. Di spot jantung kita. Ujian iman. Kalau nggak gitu doanya nggak sungguh-sungguh. Nyewantai, gitu kan? Tetap tenang. Ya, semua menghadapi masalah sekarang ini. Tapi dengan ayat ini kita sudah baca, bahwa kalau kita ibadah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan memberkati roti minumanmu, roti makananmu, dan air minumanmu. Itu bicara soal kebutuhan hidup sehari-hari. Jangan khawatir, tetap tenang, ya, berdoa. Dan kalau bicara masalah kebutuhan, apalagi kebutuhan anak-anak, bukan hanya orang tua yang berdoa, anak-anak juga gerakan untuk berdoa, biar mereka enggak nyantai-nyantai saja. Nak, berdoa, ini kebutuhanmu juga. Orang tua berdoa, anak ajak berdoa. Ya dengan caranya masing-masing ya. Doa itu luar biasa. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Enggak berdoa, enggak ada berkat. Itu aja. Haleluya. Dan juga Allah menguji kita. Seorang janda di bait Allah, tidak punya apa-apa, tapi dia berkorban. Orang kaya punya apa-apa, dia berkorban. Yesus katakan apa? Yang paling besar siapa? Pengorbanan dari seorang janda ini. Dalam kondisi mepet, dalam kondisi terdesak, terhimpit, seorang janda ini tetap mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan di bait Allah. Artinya, hidupnya penuh dengan kemurahan hati. Jadi bicara soal kemurahan hati itu tidak melihat status orang tersebut. Karena bicara soal kemurahan hati tidak hanya, oh berarti dia punya segala-galanya pasti bisa murah hati. Belum tentu. Karena orang yang murah hati itu tergantung hatinya, bukan masalah dia punya apa. Seorang janda ini tidak punya apa-apa, tapi dia memberikan segala hal yang dia punya. 2 keping saja. Sedangkan orang kaya memberi dari kelimpahannya, itu hal yang berbeda. Tapi Yesus melihat janda itu yang memberikan yang paling besar.
berkemurahan hati. Justru Allah mau menguji kita. Di saat kondisi saat ini, masih bisakah kita memiliki hati yang penuh dengan kemurahan? Itu yang perlu kita pikirkan. Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Status kita sebagai orang yang dipilih Allah, sebagai orang yang dikuduskan, sebagai orang yang dikasihinya. Kenakanlah kemurahan. Kalau melihat status kita yang 3 poin ini, tidak ada hubungan dengan kita kaya atau enggak. Tidak ada hubungan sama sekali antara kita punya harta benda atau tidak. Karena ini mengarah kepada masalah kerohanian. Orang pilihan, dikuduskan, dan dikasihani. Nah, kalau kita menyadari status kita seperti ini, maka Allah pun mau menuntun kita supaya kita juga bisa berkemurahan. Lebih dalam lagi, Yesus berfirman bahwa setiap orang yang bermurah hati itu enggak sia-sia. Berbahagia. Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Silakan dipersiapkan Alkitab pribadinya. Matius 5 ayat yang ke-7. Ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Di bagian awal sudah dikatakan, berbahagialah, diberkatilah orang yang murah hatinya. Dikunci oleh kalimat, karena mereka akan beroleh kemurahan, double berkatnya. Berkati dan beroleh kemurahan, sama-sama diberkati Tuhan. Dan kapan kita bisa berkemurahan hati? Itu oleh karena gerakan kuasa Roh Kudus. Dan kalau Roh Allah bekerja, tidak melihat situasi. Janda yang berkorban 2 keping itu kan situasinya enggak enak menurut dia. Tapi jika ada gerakan Roh Kudus, pasti terjadi. Dan Roh Allah bekerja, tidak melihat waktu. Tidak melihat kondisi, tidak. Justru malah kita sebagai anak-anak Allah yang percaya, dan kita sadar siapa status kita, kondisi saat ini Allah menggerakkan kita untuk berbuat yang terbaik. Untuk belajar berkemurahan. Tadi malam sudah saya sampaikan, dan pada siang hari ini kita akan perdalam lagi masalah kemurahan hati ini, supaya kita makin mengetahui bahwa kalau kita tahu status kita nggak bisa enak-enak saja berdiam diri. Harus ada yang harus kita lakukan. Jadilah saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria hingga ke ujung bumi. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Ya memang kalau kita melihat atau membaca bagian awalnya berbahagialah, siapa sih yang tidak ingin bahagia? Setiap orang pasti ingin bahagia. Setiap orang, nggak mungkin, aku nggak ingin bahagia, itu nggak mungkin. Setiap manusia pribadi pasti ingin bahagia. Apalagi yang mau masuk jenjang pernikahan, pasti nanti, sudah planningnya bermacam-macam. Aku ingin bahagia bersama si dia, nggak tahu si dia siapa, pokoknya si dia gitu kan. Sudah direncanakan nanti kita bulan madu kemana, tapi nanti setelah corona berakhir ya, ditahan dulu gitu. Ya cukup kita secara pemberkatan aja di gereja, nanti resepsinya, pokoknya di setting semuanya segala macam, tujuannya agar berbahagia. Nanti sang suami akan menghadiahkan apartemen, ini sayangku untuk kamu. Waduh. Dan sang istri nggak mau kalah, enggak, jangan kamu yang aku aja kasih kamu apartemen, oke. Kita beli satu-satu, kita tukar saja gimana. Bahagia kan? Nanti rencana punya anak berapa? Ya 10 cukup lah. Loh kenapa? Untuk menambah jumlah Sion Kids, oke. Gitu kan? Ya pokoknya banyak planning untuk supaya bahagia. Terus nanti cara kerjanya bagaimana? Ya nanti kamu bekerja, aku juga kerja yang supaya kita dapatkan harta yang banyak dan kita berbahagia. Jadi banyak planning untuk orang itu kepingin berbahagia. Dan sebagian orang memahami bahwa
atau mengerti atau hanya mengerti bahwa kalau aku bahagia karena punya harta benda yang banyak secara fisik. Tapi itu kebahagiaan melalui perkara duniawi. Jika habis, pertanyaannya, apakah masih bahagia? Kalau harta kita habis, apakah masih bahagia? Dan Yesus punya konsep yang berbeda mengenai bahagia ini. Konsepnya Yesus, bahagia bukan karena memiliki hal-hal secara fisik. Konsep Yesus mengarah kepada suatu kerohanian. Bahwa kalau kamu berbuat yang baik, kamu berbahagia. Karena di pasal yang 5 ini, khotbah di bukit ini, kalau kita perhatikan ayat yang ketiga sampai ayat yang ke 10-11 itu tidak ada kaitannya dengan masalah secara jasmani. Semua mengarah kepada masalah rohani. Dan itu ditekankan oleh Yesus. Bahwa kamu semuanya bisa berbahagia kalau, dan ini ada semuanya. Ayat yang ketiga, berbahagia yang miskin di hadapan Allah. Yang keempat, dan seterusnya. Dan pada siang hari ini kita mau mempelajari bersama-sama, berbahagialah orang yang murah hatinya. Murah hati itu dikatakan berbahagia loh. Jadi nggak nunggu nanti kalau tunjangannya naik. Ya. Oke lah berbahagia, siapa saja nggak seneng? Ya. Gajinya dinaikkan tiap 1 minggu naik, kan seneng kan? Atau tiap bulan naik, siapa nggak suka? Pasti senang. Memang pertanyaannya, kalau gajimu nggak naik, bahagia nggak? Itu yang jadi pertanyaannya. Ada orang baru yang masuk kerja, barusan 3 bulan, 2 bulan, lebih tinggi gajinya dari yang lebih senior. Nah, mulai muncul rasa ketidakbahagiaan dan muncul merasa iri. Jadi konsep Yesus tentang bahagia beda banget dengan cara dunia. Konsep Yesus berikan suatu kebahagiaan adalah kamu harus murah hati, ya, supaya kita tahu bahwa cara-cara Yesus mengajar kita tuh beda banget dengan dunia itu. Dan kalau orang yang berbahagia dari konsep Yesus itu enggak terpengaruh oleh keadaan. Tadi sudah saya sampaikan, kalau misalkan punya kekayaan yang melimpah, kita bahagia. Nah, kalau kekayaan kita sudah habis, masihkah bahagia? Berarti bahagia kita ditentukan oleh kondisi, oleh keadaan. Sedangkan konsep Yesus adalah bahagia itu enggak ada hubungan dengan situasi. Janda yang berkorban itu situasi enggak enak loh. Tapi katakan itu yang terbesar. Saya percaya janda ini berbahagia. Jangan orang kaya yang melimpah dan kekayaan, dia korban juga. Tapi melihat cara pandang Yesus, dia akan memberi dari kelimpahan. Siapa tahu dia enggak tulus. Siapa tahu dia berkorban sambil ngomel-ngomel. Kok berkali-kali korban terus, kan begitu. Jadi konsep Yesus itu untuk menawarkan kebahagiaan berbeda dengan cara dunia. Dan pada siang hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman pengajaran untuk kita mengetahui apa konsep Yesus tentang berbahagia yang jelas dikatakan di sini orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Apa saja berkatnya, nanti kita akan tahu, kita akan belajar, semua sudah ada di Alkitab. Karena itu sangat penting, ya, garis bawahi sangat penting untuk belajar firman pengajaran supaya kehidupan kita tidak gelisah. Orang kalau hidupnya selalu khawatir dan gelisah, berarti dia belum betul-betul mengenal Tuhan Yesus, belum betul mengenal cara kerja Allah, dan dia belum sangat mendalami firman pengajaran. Firman adalah Allah, Allah adalah firman. Kalau kita kenal Allah dengan lebih mendalam lagi dan kita mau belajar firman pengajaran, maka kita tidak akan khawatir, tidak akan gelisah. Masalah boleh datang, memang harus datang. Karena selagi kita ada di dunia, pasti banyak masalah. Ya, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah studi, pasti ada rintangannya. Mau tugas akhir, ada rintangannya. Nggak mungkin enggak, pasti ada. Entah memang rintangan dari diri kita yang malas, atau juga kita sudah rajin, tapi dosennya yang membuat kita malas. Karena kadang-kadang ada dosen yang lancar, ada yang setengah lancar, ada yang enggak lancar. Bimbingan berkali-kali ditolak. Itu ujian kesabaran ya. Jadi yang saat ini sedang mengerjakan skripsi, kalau ditolak dosen, doakan dosenmu agar segera bertobat. Ya. Mengganggu kelancaranmu, ya, doakan.
Itu sudah saya alami dulu ya, seperti itu ya. Ya memang harus begitu ya, supaya ada suatu tantangan dan doa kita makin kusuk. Tuhan nggak selesai Tuhan ini, Tuhan tolong Tuhan gitu. Kalau lancar nanti nggak ada ceritanya, nggak asik gitu, nggak ada perjuangannya ya. Tapi jangan khawatir bahwa Tuhan nggak akan meninggalkan kita. Ya, kuatkan iman di tengah kondisi pandemi saat ini. Jangan lemah iman, kuatkan iman. Bagaimana supaya kuat iman? Roma 10:17 mengatakan, dengarlah firman supaya iman kita bertumbuh dan kita semakin dikuatkan. Orang yang murah hati dikatakan berbahagia. Kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain. Jadi enggak cuek gitu. Jadi orang yang murah hati itu melihat saudaranya ada kelemahan, saudaranya ada kekurangan. Dia enggak, itu kan urusannya dia, aku enggak mau ikut campur. Itu dia enggak melihat bahwa orang itu menderita. Itu. Dan enggak ada simpati sama sekali, enggak ada kasihan. Padahal itu saudara terdekat. Kayaknya acuh tak acuh, yang penting aku ya aku, kamu ya kamu. Kan hidupmu berbeda. Bahkan yang kamu sembah berbeda. Yesus tidak mengajarkan itu. Istilah murah hati itu ya berlaku untuk semua saja yang kita ketahui, apalagi orang yang terdekat kita. Jadi kalau kita ada berkat, diberkati Tuhan, jangan disimpan untuk pribadi. Milikilah kemurahan hati. Belajarlah untuk murah hati itu. Ya dengan saudara dululah dalam kan. Memang kan secara mekanismenya kan bertahap dari dalam dulu baru melangkah ke keluar. Ya. Jadi malam sudah saya sampaikan memiliki suatu belas kasihan. Ya, kalau ada saudara yang merasa lemah atau perlu dibantu ya tolonglah. Jangan pelit. Ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Ya, kalau dengan saudara, tapi kadang-kadang ada orang yang dengan saudara pelit dengan orang lain tanda kutip malah gini ya. Dengan adiknya pelitnya minta ampun, dengan pacarnya dikekno kabeh gitu. Itu Yudsion yang di luar Tuhan ya. Ada kamu yang di luar Tuhan begitu. Dengan adiknya meditnya minta ampun, dengan ibunya tapi dengan pacarnya semua diberikan. Terus gak apa-apa yang aku entek-entekan, gak apa-apa yang demi kamu yang. Bareng tek kabeh ditinggal. Haleluya langsung dia nyanyi. Yesus harapan jiwaku, begitu ya. Itu lagu-lagu jadi lagu favorit Yudsion yang lagi patah hati. Sudah diberikan semuanya, ditinggal. Ada yang pernah merasakan? Tidak ada, puji Tuhan. Langsung tak jawab aja biar bahagia ya. Ya, berbahagia ya. Itu bisa terjadi loh. Atau kadang-kadang kita bermurah hati supaya dilihat orang. Di luar keluarga kita begitu obral. Supaya apa? Namanya moncer. Image-nya terbangun, opini orang terbangun. Wih, itu loh baik sekali dengan orang lain, tapi dengan keluarga sendiri meditnya minta ampun. Apakah ada? Saya percaya ada sih. Jadi ada orang yang sengaja berbuat baik tapi di luar. Tapi di dalam sendiri itu meditnya minta ampun. Ya saya pakai kata medit ya, berpikir kan orang greget medit gitu loh. Bagaimana? Pernah melihat orang seperti itu? Enggak pernah, puji Tuhan. Yes, saja. Ya. Di luar, apalagi kalau dilihat orang banyak, wah langsung, wih. Tapi dengan keluarga sendiri, bertahan dan kuatlah. Maksudnya bertahan ini saja, jangan diteruskan. Bertahan dan kuatlah, dikuatin loh. Karena orang yang murah hati ini, baik ke dalam, keluar, sama sikapnya. Gitu. Gampang rasa simpatinya ada, enggak tegoan itu loh. Yesus itu enggak tegoan loh. Berarti orang yang menderita itu enggak tegoan loh, Yesus itu. Dan dia enggak pernah ada di Alkitab, maka Yesus medit, enggak ada. Tidak ada, Yesus kikir tidak ada, malah justru membantu mendoakan. Ya minimal kita mendoakan lah. Artinya ada suatu simpati, ada yang menderita. Kamu bagikan domba-domba yang tidak tergembala, ada muncul belas kasihan. Hati ini perlu diasah, keluarga Sion, untuk bisa kita ada suatu care atau peduli ya. Jadi nggak menutup hati terus gitu. Ya acuh tak acuh dengan lingkungan. Tetap bersikukuh, aku ya aku. Luar biasa. Ya. Jadi murah hati itu ada suatu perhatian akan orang yang
tertimpa, ya minimal kita mendoakan. Ada saudara kita yang tertimpa bencana, kita berdoa, Tuhan tolong hambamu, Tuhan tolong yang di sana. Doa itu kan besar kuasanya. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Haleluya. Tindakan menolong, karena kalau kita hanya berbicara saja tanpa ada tindakan ya juga tidak berguna. Tapi nomor satu harus kita doakan dulu. Berdoa dulu untuk saudara kita membutuhkan pertolongan. Jikalau Allah memberkati kita dengan apa yang ada dalam diri kita, kalau toh tidak secara finansial, namanya menolong kan tidak harus dengan finansial, juga bisa dengan kata-kata penghiburan, menguatkan, itu juga membangkitkan. Kalau ada saudara kita yang lagi lemah, jangan malah dipojokkan dengan kata-kata yang memojokkan dia. Berikan kata-kata yang menghibur, menguatkan, itu sudah menolong. Ada suatu tindakan. Yakobus 2. Yakobus 2. 15, 16. Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Kita baca ya, 1, 2, 3. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Keren ya. Saudaraku, selamat jalan. Kenyangkanlah perutmu. Pakailah pakaian yang bagus. Apa sih ngomongin menengai, gak urun, gak turun. Dan nanti tamunya merasa, dia akan pamit bolak-balik. Pamitan, balik mana. Bati, nyon sewu. Pak D, nyon sewu. Yo, hati-hati yo, gol. Nang ngarep, Pak D ada yang ketinggalan. Balik mana. Ya wis, hati-hati di jalan ya. Gol ana apa-apa ya, sama jalan ya, kenyangkan perutmu, jangan jaga kesehatanmu. Sisik, mburi dulu. Bulet ngerti yo ngono, sangono ndak boleh dek. Ya gak akeh. Ya tidak harus seperti itu bulet tidak. Tapi ini untuk kita ketahui bahwa kalau kita hanya mengatakan ini enggak ada tindakan, ya tidak berguna. Karena orang yang bermurah hati itu ada suatu tindakan nyata. Kok zaman kondisi kayak gini Allah mengajar kita, justru Allah mau kita tampil beda. Kalau kondisi nyaman, kita berbuat itu hal yang biasa. Tapi kondisi nggak nyaman kita bisa berbuat, itu luar biasa. Dan itu Allah mengajar kita. Kan situasi nggak enak seperti saat ini. Tapi jika ada saudara datang, nggak usah dia nunggu pamit bolak-balik. Nggak usah nunggu. Berikan itu. Sesuai kemampuan kita. Kalau dia nggak pasang target, aku butuh sekian kan enggak. Kecuali kalau dia nggak bertobat, pasang target gitu kan. Aku butuh sekian, juga. Tapi ya sesuai dengan kemampuan kita. Dan ingat, setiap tindakan kita yang melakukan firman, Tuhan melihat. Jadi pelaku firman kan? 1 Yohanes 3, 18. 1 Yohanes 3, ayat 18. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Ada tindakannya. Aku mengasihi engkau, saudaraku, tapi diam saja. Saudaranya butuh apa-apa, diam saja. Ya, tidak berguna. Bagasian, kalau firman Allah pada siang hari ini mengingatkan kita bahwa orang yang murah hati itu berbahagia. Mari kita lakukan. Karena konsep Yesus itu adalah konsep yang di luar konsep dunia. Kita berbahagia. Kita jika punya kemurahan hati, kita berbahagia. Rasanya kalau kita bisa membantu orang itu ada suatu kebahagiaan yang memang ada suatu kebahagiaan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kita bisa menolong orang.
Bahkan kita menolong teman kita yang membutuhkan, misalkan, Pak, aku tolong diajari ini. Kita membantu nolong dia dengan ajari itu. Hanya sedikit ilmu. Itu dia sangat berterima kasih sekali, dan yang memberitahu ini bahagia. Pak, tolong Pak, ini kok susah. Oh ini loh Bu, gini Bu. Iya Pak, terima kasih ya. Itu lega nang hati. Padahal hanya membantu untuk karena tidak bisa. Meskipun dia diajari bolak-balik tetap nggak bisa, ya dengan latihan saja. Karena ada orang yang diajari bolak-balik nggak bisa. Ya, kalau dia minta tolong berarti dia percaya kepada kita. Ya sudahlah, kita tolonglah semampunya. Itu saya belajar untuk itu, karena untuk secara finansial ya dia lebih dari saya. Tapi dari segi ilmu ya harus dibantu. Minta tolong ya sudah saya ajari. Kata-kata terima kasih Pak ya, itu bagi saya itu luar biasa. Tapi saya tidak bilang, nanti ngomong terima kasih loh ya, tidak. Nanti tidak ikhlas namanya. Jadi kalau keluarga Sion ada sekitar kita membutuhkan, kalau kita mampu, bisa, dan diberikan hikmat, bantulah. Bantu saja. Tidak tahu minta tolong apa, bantu apa, silahkan. Memang ke dalam dulu, ya sesuai dengan itu kan, kisah 101 ayat 8 kan, Yerusalem dulu gitu kan, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, itu sudah ada prosesnya. Jadi jangan sampai nanti kita berbuat baik di Samaria dulu, kenceng, tapi di Yerusalem tidak pernah. Jadi kita berbuat baik itu juga sudah diatur oleh Tuhan Yesus. Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Ya. Galatia 6 ayat yang ke-10. Ya. Kita baca ya, 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Enggak ada pilih kasih kan. Orang yang murah hati enggak pilih-pilih. Tetapi perhatikan kalimat yang berikutnya. Sudah diatur oleh Allah, jadilah saksi kamu di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Sudah ada mekanisme, sudah ada urutannya. Allah mau kita ke dalam dulu, bereskan, baru melangkah keluar. Berbuat baik, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan dibalik. Di luar begitu, itu tadi yang saya sampaikan ya, karena ingin supaya nama baiknya lebih moncer gitu kan. Wah, tapi ke dalam tidak pernah. Di luar langsung dol-dol, tapi dalam keluarga sendiri tidak pernah membantu sama sekali. Bukan bicara masalah besar kecilnya, tidak ya. Tapi semampu kita, minimal kita doakan. Ya. Tuhan, anak berdoa buat orang tua. Orang tua saya lagi kesusahan masalah ini untuk adik-adik saya. Ya, kakaknya berdoa untuk orang tua, itu bagus. Minimal berdoa. Jangan diam saja. Doakan. Karena sekarang ini banyak orang tua yang kesulitan. Ya. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja segala macam lah. Dan kalau anak tahu kesusahan orang tua, anak harus berdoa. Doakan orang tuamu, jangan berdiam diri. Jangan keloyongan terus, cangkruk nang warung, gak mulai-mulai. Gak tahu itu mungkin juga talenta ya. Dari warung ke warung ya, antar provinsi gitu kan. Kayak ngebis ya. Doakan orang tuamu. Yudsion, kamu muda, doakan orang tuamu. Yang saat ini kalau mungkin ada yang lagi kesusahan, doakan orang tuamu. Pokoknya senjata kita berdoa, berdoa dan berdoa. Tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Yesus pun pagi-pagi benar cari tempat yang sepi untuk berdoa sebelum bekerja. Jadi doa itu nggak bisa disepelekan. Yesus sebelum melayani, sebelum melakukan pekerjaannya, pagi-pagi benar Yesus berdoa. Jadi awali hari-hari kita dengan berdoa. Harus itu. Kita contoh Yesus. Tidak usah contoh yang lain lah, Yesus saja. Pagi-pagi benar berdoa untuk melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan, berdoa. Nah karena itu juga di tempat ini juga sebelum kita melayani, kita berdoa dulu. Supaya hikmatnya menguasai diri kita yang melayani pekerjaan Tuhan. Murah hati, ya, ada suatu tindakan untuk menolong. Ya, bersimpatilah, ya. Jangan berdiam diri. Contoh kemurahan hati, ini ada contoh ya.
Ya, orang Samaria, ya, kita sudah tahu, kita perlu baca Lukas 10 sekarang. Ini contoh saja, contoh konkret ya, betapa ada orang-orang yang juga bermurah hati. Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37 itu ayatnya cukup panjang juga ya. Tapi bolehlah kita baca nanti sampai ayat yang ke 33 ya. Jadi kita baca dulu ayat 30 sampai 33. 1, 2, 3. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ketiga, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika itu ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan seterusnya. Ya cukup tragis juga sih kalau kita melihat yang ayat sebelumnya. Rohaniwan kan justru nggak ada simpati sama sekali. Itu kan ada seorang imam. Istilah imam itu mengarah kepada suatu kehidupan yang rohaniwan. Jadi dia ini rohaniwan tapi nggak simpati banget sama yang membutuhkan. Justru datanglah orang Samaria yang digambarkan sebagai orang yang ya tidak memiliki apa-apa. Dan arti orang Samaria kan jauh ya dalam tradisi saat itu dengan orang Yahudi juga, ada suatu gap lah itu. Tapi ini memberikan contoh kepada kita ya, bahwa orang yang bermurah hati itu lagi-lagi saya katakan tidak melihat statusnya kayak apa. Itu gerakan dari hati. Dan kalau kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk berbuat yang baik, bermurah hati, ya jangan ditolak. Itu gerakan Roh Kudus akan bekerja. Udah Tuhan, aku tidak punya apa-apa, apa yang aku berikan. Tuhan enggak minta kamu berikan itu, enggak. Berikan sesuai dengan kemampuanmu. Janda itu kan tidak punya apa-apa, hanya 2 keping diberikan. Kan Yesus gak minta, janda kamu jangan korban 2, boyo lebih lemari tahu kulkas apa go, kan tidak. Gampang kan? Hanya yang dia punya. Artinya kalau kita mau bermurah hati itu enggak melihat aku harus memiliki apa. Tidak. Petrus menolong orang lumpuh, apa yang dikatakan? Orang lumpuh minta apa? Emas dan minta, ya dia berpikir bahwa kalau ada orang datang pasti dia diberikan hal-hal yang dibutuhkan untuk hidup ya, keuangan, finansial. Tapi terus katakan, emas dan perak aku nggak punya. Tapi dalam nama Yesus, apa artinya? Kalau kita mau bermurah hati, tidak harus menunggu, aku nggak punya. Kalau kita punya kuasa yang besar, kita nggak punya apa-apa, berikan itu. Ada orang yang sakit, kita datang, Tuhan, aku nggak punya apa untuk diberikan, doakan. Ibu, aku doakan engkau dalam nama Yesus. Itu luar biasa. Jadi untuk kita bermurah hati itu minimal adalah kita mendoakan. Terus katakan, emas perak aku nggak punya loh. Tapi dalam nama Yesus berjalanlah. Itu bagi dia itu luar biasa. Jadi jangan berdiam diri kalau ada sekitar kita yang membutuhkan. Dukung. Pekerjaan Tuhan, dukung. Live streaming, dukung dalam doa. Kita butuh dukungan doa ini untuk tim multimedia juga. Kita doakan mereka yang bekerja keras memikirkan supaya lancar. Karena kalau untuk live streaming itu kan musuhnya masalah sinyal. Itu musuh utama. Kalau alat bisa diakali. Sinyal gimana diakali? Kan tergantung udara itu. Pada udara kan dipengaruhi oleh roh-roh jahat itu. Jadi mungkin mereka tarung dengan para roh jahat di udara. Itu kan tarungnya sama sinyal. Dan di udara ini untung kita nggak ketok ya. Kalau ketok kan banyak sinyal dari provider yang bermacam-macam. Tabrakan, kuat-kuatan kan. Itu kan logikanya. Dan se-Indonesia anak-anak pakai kuota semuanya. Jadi di udara kebek sinyal ini. Antara sinyal untuk ibadah, sinyal untuk daring, online, tarung ini. Dan sinyal untuk dapodik, tarung di udara. Memang kita tidak ketok, tapi saya percaya ini rame di atas di udara. Wah, ada selah wood. Makanya kalau ada yang ini muter-muter loading ya.
buffering ya. Oh, kalau kuat sampean Mas, mau jos. Gitu. Kita doakan tim multimedia ya. Ya, mereka sedang punya program untuk mendidik yang baru juga. Dan saya bersyukur mereka juga punya nama. Kemarin saya tanya kepada salah satu tim, namanya apa? Ya, Balkon Community. Bagus. Balkon Community. Wah, kreatif sekali ya. Jadi nggak pakai nama multimedia, enggak. Balkon Community. Nggak tahu kapan disahkan itu ya. Balkon, kan di balkon. Balkon Community. Mungkin nanti mixer di bawah, ganti bawah community, mungkin gitu. Haleluya. Kita doakan ya mereka semuanya ini. Orang-orang muda yang luar biasa. Dari tidak bisa apa-apa, sekarang bisa apa-apa. Dan bisa mengapa-ngapa. Ya. Ini punya program mereka, pendidikan. Punya sekolah khusus mereka. Punya program lagi untuk pendidikan generasi berikutnya. Sudah ada yang daftar. Gratis, mau daftar silakan. Ibu-ibu jangan, gak nututi. Mbak-mbak gak usah daftar, gak nututi. Ribet nanti ya. Haleluya. Doakan. Ya kita mendoakan. Tim multimedia kita doakan. Kita bersimpati. Kita bermurah hati loh. Jadi orang yang suka mendoakan itu bermurah hati. Doakan mereka. Saya terutama nomor 1 saya doakan terus. Ya, diberkati dengan hikmat. Bukan saya berdoa untuk diberkati harta benda, tidak. Saya berdoa untuk mereka diberikan hikmat, bisa memikirkan hal-hal yang baru di tim multimedia itu. Balkon Community itu. Ya, keren banget ya. Ya. Harus dibaca itu nanti sore itu ya. Ada penyandang dana Mas Yohanes, siap aja. Itu penyandang dananya Balkon Community. Oke, kita teruskan ya. Ya. Bangsa atau domba-domba. Oke. Ini contoh-contoh ya di Alkitab. Matius 25 sekarang. Matius 25 ayat 32 sampai 40, tapi itu ayat pokoknya, ayat kuncinya di 35 sampai 36 ya. Matius 25 ayat 32 sampai 40, kita baca langsung ke ayat 35 sampai 36 ya. Dipersiapkan dulu, kita semua dapatkan ya, kita baca ya. 1 2 3. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, ini contoh bangsa atau domba-domba yang membutuhkan pertolongan. Bisa dibaca di bagian awal sampai akhirnya ya. Jadi ada bukti nyata sehingga digambarkan ada tindakan nyata untuk menolong, tidak cukup hanya berkata-kata. Kalau digambarkan lebih dalam lagi, bahwa domba-domba pun perlu pemeliharaan nyata dari seorang gembala. Tidak cukup hanya untuk berkata-kata, ada suatu tindakan. Bicara seorang kemurahan hati, memang tidak cukup hanya ungkapan kata-kata, perlu juga tindakan. Dan juga pentingnya mendoakan. Mendoakan itu memang hanya kata-kata, tapi bukan kata-kata biasa. Kata-kata yang ada kuasa itu mendoakan. Berdoalah. Doa orang yang benar besar kuasanya. Artinya kalau kita mendoakan sesuatu hal, jangan sembarangan berdoa. Doakan dengan sungguh-sungguh. Sangat penting sekali kita mendoakan. Ya. Ketika aku lapar, kamu beri aku makan, itu tindakan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ini kan contoh yang nyata. Kalau kita ada saudara yang haus segala macam, kan nggak mungkin, ya tahanlah hausmu, kita sedang masa pandemi, ya kalau kita ada air sedikit ya berikanlah. Kan nggak mungkin kita berdiam diri kalau ada saudara yang membutuhkan, Mas aku butuh minum, tenang, ini ujian untuk hidupmu. Yo kasihan loh, soroh loh. Nggak tahu berikan minum apa gitu loh, semampunya. Padahal masnya ini oke, dia berada sekali-kali oke, adiknya butuh minum saja, tenang dek, ini ujian untuk hidupmu. Dulu kakak juga begitu. Sama-sama, no, dia butuh minum sekarang. Diceritani disik. Pada suatu saat, Mas juga begitu, dek. Dawa ceritani, adik ngenes. Mas aku ngelak, Mas. Berikan. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Gitu. Jadi kalau sekarang ini Yudsion kelaparan, kalau siang hari kelaparan,
ada disediakan makanan, jangan khawatir. Yang Ti siap menyediakan. Jadi Yudhishthira habis latihan, pasti kan lapar. Ketika aku lapar, yang Ti berikan makanan, langsung serbuan di kamar sebelah, di ruang sebelah itu, tenang aja, siap. Tapi jangan sekarang, masih khotbah nanti ya. Si Tuhan. Bermurah hati. Dengan seberapa yang apa kita ada, mari kita belajar untuk bermurah hati. Ya. Orang yang murah hati ini berkatnya, ini yang ditunggu-tunggu, bahwa kalau kita berbuat sesuatu pasti kan ada berkatnya. Orang yang murah hati itu akan menerima kemurahan, belas kasihan dari Tuhan. Ini berkatnya, sungguh luar biasa. Allah tidak berdiam diri loh. Setiap kita menjadi pelaku firman, Allah tidak berdiam diri. Ada berkatnya untuk kita. Amsal 19 ayat 17. Bagi mereka yang bermurah hati, jangan takut kekurangan. Wah, nanti kalau aku memberikan akan kekurangan, jadilah imanmu. Milikilah iman yang penuh sukacita, iman yang berpengharapan, iman yang semangat. Jangan seringkali mengatakan, oh, ini aku tak berikan, aku kekurangan nanti. Katakanlah kalau aku memberikan, aku dapat berkat yang berlebih. Itu ada suatu iman yang semangat. Jangan pesimis terus. Orang yang murah hati akan ada berkatnya. Amsal 19 ayat 17. 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Begini maksudnya. Jika kita ada belas kasihan kepada orang yang membutuhkan, Tuhan itu rasanya, wah ini aku harus memberikan berkat untuk dia. Jadi memiutangi Tuhan. Tuhan merasa, wah ini anakku sudah jadi pelaku firman. Berarti dia harus tak sediakan kebutuhannya. Gitu. Jadi orang yang ada belas kasihan, bermurah hati, tidak akan kekurangan. Yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi Tuhan tahu sikap kita, perbuatan kita. Setiap orang yang berbuat baik, saya jamin tidak akan kekurangan. Orang yang bermurah hati tidak akan kekurangan. Karena Tuhan membalas perbuatannya itu. Sampai sekarang saya belum dengar cerita kalau ada orang bermurah hati kekurangan, tidak pernah. Malah berkatnya mengalir terus tidak pernah berhenti. Lancar dari awal bulan sampai akhir bulan terus sedikit tapi rata gitu. Kan seringkali kita full di awal, endingnya tipis di akhir kan. Gajian di awal begitu melimpah, tengah-tengah, 3/4, terakhir, dan juga seperti minggu-minggu ini kan terakhir ya, langsung menipis gitu kan. Tapi orang yang bermurah hati ini stabil. Berkat muncul di awal bulan, tengah bulan muncul lagi, di akhir bulan muncul lagi. Apakah dia minta, Tuhan aku diberkati yang rata ya Tuhan ya, aku gak bingung. Tidak. Dan Tuhan menolong tepat pada waktunya. Jangan sampai ya kita ngomong sama Tuhan, ya Tuhan mbok yo aku diberkati aja akeh di awal bulan, nanti biar nanti aku bisa ngatur stabil. Ya nggak bisa, siapa kita ngatur Tuhan itu. Tapi kalau orang itu bermurah hati, Tuhan tahu perbuatanmu, dia memberkati kita, lu mintu. You know lu mintu? Mengalir. Ya nggak banyak, tapi pas untuk segala-galanya. Gitu. Cukup. Kalau nggak percaya, buktikan. Jadilah orang yang bermurah hati. Kalau medit, tidak ada kemurahan. Hilang. Muspro. Nanti parah nih gitu. Gak jelas. Ya. Orang tua jangan pelit kepada anak-anak. Tapi gak mungkin lah orang tua pelit kepada anak-anak kan gak mungkin ya. Masuk ada orang tua medit kepada anak-anaknya, apalagi mbah-mbah dengan cucu medit itu gak mungkin rasanya. Kalau ada ya jangan ada lah pokoknya ya. Gitu. Apakah ada orang tua yang medit kepada anak gitu? Mau medit, waduh. Sampai mau minta jajan nanti. Tunggu, ada syaratnya. Wah, begini. Anak nolong semeneng ya. Sana. Itu. Tapi orang tua Yudhishthira ini semuanya baik-baik banget semuanya. Jadi semuanya ini, wah dengan anak-anaknya itu luar biasa ya, terpelihara. Bersyukurlah anak-anak dari orang tuanya di Yudhishthira ini ya, di Sion family ini ya. Karena mereka sangat nyaman sekali ya. Orang tuanya, wah tidak pernah medit, tidak pernah pelit.
Kelihatan kok wajah medit dan tidak itu ketok kok. Jadi orang yang berwajah medit dan tidak itu ketok. Kalau medit itu mencurong, wedi duwe hilang. Gitu kan. Tapi lek enggak medit itu sumringah ya, suka senyum, oh ketok. Kita aja, Yudsion yang mencureng biasanya medit ini. Iya. Tapi lek seneng, ya gue smile. Tapi ojo sering guyang-guyu malah mencurigakan ya. Ya, di sini Yudsion semuanya wajahnya sukacita semua, jadi nggak ada yang medit. Yudsion itu kaum mudanya semuanya was dengan teman-teman wajah sukacita semuanya. Nggak pernah mencureng, sukacita semuanya. Ibadah seneng, ya. Melayani seneng. Wah ini penuh dengan kemurahan orang-orang seperti ini. Gitu ya. Jadi jangan segan-segan untuk berbuat yang baik. Orang yang murah hati akan dibalas oleh Tuhan lebih berkemurahan. Siapa menaruh belas kasihan pada orang yang lemah, memitangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Mulai siang hari ini kita mau belajar untuk bermurah hati. Tapi jangan sampai punya konsep, aku tak bermurah hati ya, supaya aku dapat kemurahan. Itu konsep yang salah. Kita bermurah hati karena Tuhan sudah bermurah hati kepada kita. Lakukan saja. Berbuat yang baik, karena kita adalah orang pilihan Tuhan. Dikuduskan dan dikasih. Kenakanlah belas kasihan dan terusnya sampai kepada kemurahan. Haleluya. Dipelihara Tuhan, ojo khawatir. Mazmur 41. Mazmur 41 ayat 2 sampai 3. Satu, dua, bentar. Sudah siap belum? Mazmur ya, Mazmur 41 ayat 2 sampai 3. Oke, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Amin. Jadi orang yang bermurah hati itu dipelihara oleh Tuhan. Hidupnya tidak akan kekurangan. Dicukupkan oleh Tuhan. Ingat ya. Sesuai firman Allah, ini saya sampaikan, ada ayatnya. Saya tidak mengarang-arang, semuanya Alkitabiah. Bagi siapa saja bermurah hati, dikatakan berbahagialah. Dan juga hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Kita renungkan masa-masa yang lalu. Mungkin di antara kita masih belum ada kemurahan hati. Kalau kita dengar firman Allah pada siang hari ini, firman pengajaran sudah mengajar kita, jadilah orang yang murah hati. Kita ubah hidup kita. Ubahkanlah hidupku Tuhan dengan firman pengajaran-Mu. Firman pengajaran kita terima itu untuk mengubah hidup kita dari pola yang lama kepada pola yang baru. Orang yang tidak pernah murah hati itu lama, sikap lama, tapi menjadi manusia baru bermurah hati. Dan firman pengajaran terus mengajar kita. Ya kita meminta, ya Roh Kudus Allahku, ubahkanlah hidupku dengan firman pengajaran-Mu. Jadikanku baru seperti kehendak-Mu. Kalau selama ini kita beribadah tidak ada perubahan hidup, kemana firman yang kita terima? Apakah hanya didengarkan saja? Atau hanya dicatat saja, tidak dilakukan? Kemana itu? Firman yang kita terima itu Allah bermaksud mengubahkan hidup kita. Setiap kali kita ibadah terima firman adalah untuk mengubah hidup kita. Ubahkan hidupku Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu, dengan firman pengajaran. Hari ini kita terima firman supaya bermurah hati. Allah mau mengubah hidup kita. Dan kalau kita mau mengubah kehidupan kita, dipelihara oleh Tuhan, dijamin. Dia gembala yang baik. Tak akan kekurangan aku. Terlebih berkat berikutnya adalah ada belas kasihan saat hari Tuhan. 2 Timotius 1, 18. 2 Timotius 1, 18.
Akan disiapkan, ya. Kita baca ya. 2 Timotius 1 ayat 18. 1, 2, 3. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Kisah tentang Timotius. Dia banyak berbuat yang baik, melayani Tuhan, dan setiap orang yang berbuat baik, berkemurahan, bahkan setia dalam pelayanan lebih dalam lagi, maka Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Pada hari Tuhan, setiap orang yang berkemurahan, setiap orang yang mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, itu kan kita bermurah hati ya. Orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan dengan tulus, itu juga bagian dari bermurah hati. Mendukung pekerjaan Tuhan bagian dari bermurah hati. Bukan hanya masalah jasmani saja. Dan setiap orang yang bermurah hati baik jasmani maupun dalam pekerjaan Tuhan, maka Tuhan memberikan rahmat-Nya pada harinya. Ada belas kasihan khusus bagi mereka-mereka ini. Terbuka kesempatan untuk kita mau bermurah hati, mendukung pekerjaan Tuhan. Kamu muda, Youth Zion, jangan sia-siakan hidupmu. Libatkan dirimu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bermurah hati, mendukung pekerjaan Tuhan. Maka rahmat Tuhan menyertai kehidupanmu. Ini perlu ya, perlu kita tanamkan untuk kaum muda semuanya. Apapun pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada saudara, lakukan dengan sungguh-sungguh, bermurah hatilah untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu perbuatanmu. Tuhan tahu pekerjaanmu. Itu tidak akan sia-sia. Tuhan melihat dan engkau pasti dipelihara oleh Tuhan. Jangan khawatir. Tuhan tidak menutup mata. Tidak menutup mata. Ya, belas kasihan pada saat hari Tuhan. Ini berkatnya orang bermurah hati. Jadi kalau Yesus katakan berbahagialah mereka yang murah hatinya, karena akan beroleh kemurahan di Matius 5 ayat yang ke-7, itu berkatnya melebar. Baik jasmani maupun rohani. Tapi Yesus memfokuskan pada masalah rohani. Bahwa kamu bermurah hati, berbahagia kamu. Diberkati, diberkatilah. Dan ada suatu kemurahan yang besar bagi mereka yang mau bermurah hati. Allah tidak pernah mengajar kita untuk kikir, tidak pernah. Tapi harus bermurah hati. Tapi namanya manusia itu suka melawan aturan dari Allah. Manusia itu sukanya adalah membuat aturan yang bertentangan dengan Allah. Tidaklah kamu mengasihi, suka membenci. Tidaklah kamu bermurah hati, tidak bermurah hati. Manusia suka membuat aturan sendiri, menandingi aturannya Allah. Itu cenderung sifat manusia. Tidaklah kamu beribadah, tidak suka beribadah. Tidaklah kamu rajin, suka malas. Mesti bertentangan gitu. Dan Allah paham betul sifat manusia. Kenapa? Kita kan ciptaannya, jadi Allah tahu. Nah karena itu ada firman-Nya. Tidaklah kamu rajin, janganlah kelajanmu kendor. Sudah ada semua di Alkitab ini. Jadi Allah itu paham kalau manusia nanti menentang aturan-aturannya. Dan itu, wah, sang suka sekali menentang itu semuanya. Ayo toh, melayani kan baik, tapi aturannya apa? Dari manusia, ngapain ngerepoti, buang-buang waktu, sia-sia. Nah, itu. Belajar untuk bermurah hati, semua saja. Dan Allah tidak akan membiarkan setiap orang yang mau bermurah hati. Nah, kalau murah hati itu ada berkatnya. Sekarang kalau enggak bermurah hati, apa dampaknya? Apa akibatnya? Yakobus 2:13. Jadi Allah itu lebih paham ya secara detail memberitahu kita bahwa kalau kamu bermurah hati, berbahagia, ada berkatnya. Tapi jika tidak bermurah hati, ada akibatnya. Diberitahukan supaya kita bisa memilih. Hidup itu pilihan. Pilih yang baik, jangan yang jahat. Itu. Yakobus 2:13. 1, 2, 3. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan.
tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Waduh. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Artinya adalah kalau orang-orang tidak memiliki kemurahan hati dan tidak pernah berbelas kasihan, ada hukumannya. Renungkan ayat ini, pahami ayat ini. Kalau kita bermurah hati, Matius 5 ayat 7 dikatakan berbahagia, akan beroleh kemurahan. Jika tidak ada belas kasihan, maka akan dihakimi. Sudah jelas semua di Alkitab. Tinggal kita baca, renungkan, dan lakukan. Kalau ingin kehidupan kita bahagia, milikilah hati yang penuh dengan kemurahan itu. Masa kita nggak bangga bersyukur? Orang pilihan, dikuduskan, dikasih. Paulus katakan, ya kamu kenakanlah belas kasihan sampai kepada kemurahan. Sadari siapa kita di hadapan Allah. Milikilah kemurahan itu dalam kehidupan kita. Allah mau mengajar kita. Allah mau mengubah hidup kita menjadi pribadi yang baru, menjadi manusia yang baru. Orang yang tidak punya belas kasihan itu manusia lama. Tapi yang punya belas kasihan itu manusia baru. Dan Allah menghendaki supaya kita menjadi manusia yang baru, diproses terus-menerus. Namanya proses itu tidak sehari dua hari, tapi terus-menerus. Ya, menjadi manusia baru tidak hanya Senin sama Selasa, tapi ada hari-hari berikutnya. Dan itu Allah mengajar kita. Kolose 3. Kolose 3. Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10. 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Manusia baru itu diperbarui terus-menerus. Jadi tidak hanya Senin, Selasa, Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi ya terus diperbarui. Untuk menjadi manusia baru itu diproses setiap hari. Dan untuk menjadi orang yang berkemurahan memang melewati proses hari demi hari. Hati kita terutama diproses oleh firman pengajaran akan memiliki hati yang berkemurahan. Menjadi manusia baru itu enggak sejam, 2 jam, terus menerus diproses. Dan memang untuk menjadi manusia yang baru itu ada tantangannya. Terutama menanggalkan manusia lama. Setelah lama ditanggalkan baru masuk manusia baru. Enggak mungkin kalau kita enggak tanggalkan lama terus jadi manusia baru, tidak mungkin. Harus kita tanggalkan dulu yang lama baru masuk menjadi manusia baru. Itu bisa terjadi. Terus pertanyaannya, yang bisa melepaskan siapa? Diri kita masing-masing. Ini masalah pribadi. Yang bisa menanggalkan manusia lama ya diri kita. Terus jika kita tanggalkan manusia lama, kita menikmati manusia baru, siapa yang menikmati? Ya diri kita nomor 1. Berikutnya orang di sekitar kita. Kita menjadi berkat dari manusia yang baru. Manusia lama itu nanti juga ada dampaknya bagi orang sekitar dan dampaknya enggak baik. Jadi manusia baru juga ada dampaknya bagi orang sekitar, tapi dampaknya baik. Silakan dipilih, Saudara. Mau jadi manusia baru atau enggak? Ya, silakan direnungkan. Alkitab memberitahu kita dampaknya apa. Kalau manusia lama ini dampaknya. Kalau kamu jadi manusia baru, ini berkatnya. Jelas kan? Tinggal kita lakukan aja. Saya nomor 1 ingin jadi manusia baru. Dan saya siap diproses setiap hari. Dengan berkat firman pengajaran. Tuhan, ubahkan kehidupanku dengan firman pengajaranmu. Itu kerinduan saya. Enak loh. Jadi manusia baru itu diberkati Tuhan. Disediakan. Butuhnya apa disiapkan. Tuhan tahu loh. Tuhan tahu. Bahkan sebelum kita berdoa, sebelum kita ngomong Tuhan tahu. Kamu butuh ini ya? Iya, sih tenang. Tidak sekarang tak kasihkan, tunggulah, maksud langsung tak beri. Nanti ya tunggu dulu. Kamu sudah cemot-cemot hatimu, bingung, nah baru tak kasih. Gitu.
Tapi Tuhan sudah memegang berkat untuk mereka yang mau jadi manusia. Tinggal, nah gitu loh. Itu. Mau pilih yang mana, keluarga Sion? Manusia lama atau baru? Ya, yang datang 15, yang jawab 20, puji Tuhan. Ya. Oke. Ya. Mungkin terpana, mikir, iya, manusia lama atau baru ya? Gak usah bingung. Ya. Wes gini aja, lama berkat hilang, baru berkat tambah, wes gitu aja, wes ya. Akan ditulis, catat lama, mungkin bingung, nyampet, tulis saja. Lama berkat hilang, baru berkat tambah, wes gitu aja, ya. Oke, gampang diingat. Dalam perjanjian lama juga menyatakan bahwa orang yang memperhatikan orang lemah disebut berbahagia. Kembali ke Mazmur 41. Tadi sempat kita baca ulang lagi. Mazmur 41 ayat 2. Dalam perjanjian baru di Matius 5 ayat 7 bahwa orang yang murah hati, punya belas kasihan, berbahagia. Di perjanjian lama pun juga dikatakan, Mazmur mengatakan bahwa yang berbahagia juga diberkati Tuhan, atau yang memiliki kemurahan dikatakan juga berbahagia. Yang memperhatikan orang lemah dikatakan berbahagia. Mazmur 41 ayat yang kedua. Ya, kita baca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Perjanjian lama dikuatkan perjanjian baru, saling melengkapi. Yang pada intinya adalah, kalau kita memiliki kemurahan hati, dikatakan berbahagia. Amsal 14:21. Amsal 14:21. 1, 2, 3. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Amin. Kita tahu ada saudara lemah, jangan malah dihina, diolok-olok. Bangkitkan semangatnya, doakan mereka, jangan dihina. Malah kalau kita berbuat kemurahan, ada belas kasihan, maka kita berbahagia. Ya, puji Tuhan loh. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Jangan takut kekurangan kalau kita berbuat yang baik. Jangan takut kekurangan. Kita berbuat yang baik itu memiutangi Tuhan yang akan melimpahkan kemurahannya kepada kita. Kalau kita mau bermurah hati, belas kasihan. Haleluya, saya bersyukur ya untuk firman Allah pada siang hari ini. Ya, dengan tegasnya Allah mengajar kita bahwa kita harus hidup dalam suatu kemurahan. Karena saya percaya bahwa Allah kalau menyampaikan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti ada orang-orang yang harus mengubah hidupnya mengenai kemurahan ini. Karena tidak menjamin bahwa setiap orang yang beribadah itu memiliki kemurahan hati, tidak selalu. Dia ibadah setia, ya bisa kita tahu. Tapi sikap sehari-hari, praktek firman, ya kita nggak tahu. Yang tahu hanya dia dan juga Tuhan Yesus. Dan firman Allah ini ditujukan untuk kita, bukan untuk yang di luar. Berarti Allah mengetahui di antara kita ada yang belum berkemurahan hati. Entah siapa, saya tidak tahu. Tapi firman Allah nggak akan kembali dengan sia-sia. Entah di antara anak-anak, entah di antara kaum muda yang belum ada kemurahan hati, atau bahkan orang tua. Bahkan yang sudah berusia lanjut pun mungkin belum ada yang berkemurahan hati. Pada siang hari ini kita diingatkan oleh Allah. Dan firman pengajaran untuk mengubahkan kehidupan kita menjadi pribadi yang baru. Nggak usah lihat ke samping, pasti itu untuk dia. Itu kebiasaan lama juga. Kalau kena firman, itu kan orang yang nggak merasa salah ya. Tegar tengkuk, nggak merasa salah, ada firman yang datang, untuk dia. Untuk dia. Dia tidak pernah berkata, Tuhan terima kasih untuk aku. Firman datang, untuk dia. Sana. Firman datang, untuk dia. Selalu menolak. Orang yang mengatakan itu berarti dia menolak firman. Bukan untuk aku, bukan untuk aku. Padahal hidupnya perlu banyak harus diubah. Bilang aja, Tuhan terima kasih, Engkau ubahkan hidupku. Selesai.
Memang sih itu bicara soal orang Tegar Tengkuk bebal ya. Karena orang bebal itu ya diberitahu kayak apa model firman ya namanya bebal ya, mokong. Atau dalam bahasa Surabaya itu ndablek kayak gitu. Wah, mantap ya ndablek gitu. Susah untuk diberitahu. Tegar Tengkuk ya, tengkuknya tegar ini loh. Ya, apa ya bahasa Jawanya ini? Bagian leher ini Tegar Tengkuk. Watos gitu. Ya. Atau juga ada bahasa mengatakan, "Oh, aku wangel ditekuk itu," gitu loh. Bahasa Surabaya, "Wong iki lho, wangel ditekuk iku, kewenceng ngono." Dikandani gak iso angel ditekuk. Kalau digepuk suwen baru iso ditekuk ya. Nek tekuk angel gepuk ae gitu kan. Terjadi ya KDRT nanti ya. Haleluya. Belajarlah bermurah hati ke Sion ya, karena Allah akan melihat sejauh mana perbuatan kita. Kalau kita hanya bicara soal kasih tanpa ada tindakan, ya tidak akan berguna. Kasih itu perlu tindakan nyata. Allah mengatakan mengasihi manusia. Apa tindakan Allah? Mengutus Yesus. Kalau Allah hanya mengatakan, aku mengasihi manusia, berdiam diri saja, hancurlah kita. Kan tidak ada tindakan, cukup ngomong saja, gitu kan? Aku mengasihi engkau Yesus, tapi tidak ngapa-ngapain. Kalau kau mengasihi aku, lakukan perintahku. Tanpa kita bicara aku mengasihi engkau, kalau kita jadi pelaku firman, kita mengasihi Allah. Kasih itu butuh tindakan nyata. Ya seperti kamu dah lah, kalau lagi ngomong sama pasangannya kan, aku mengasihi engkau dek, tapi menengai. Kan ragu-ragu dia, salah ditinggal sampean. Tapi yang cowoknya mek janji doa, aku mengasihi engkau dek menengai. Tuku jajan tapi yo gak tahu. Tadi Yakobus dipakai, pergilah dalam damai, senangkan hatimu, hangatkan. Itu si cowoknya bilang begitu terus setiap kali ketemu, kenyangkan hatimu, tapi dia tidak pernah menengai. Nyun sewu ya, ojo nyalano si cewek kalau meninggalkan Anda gitu loh. Si cewek butuh asupan gizi, saudara. Gak cukup ngomong tok. Asupan gizi, sok meger-meger loh. Ya sak duwe-duwene lah, kalau di pinggir ya oke lah. Ya mampunya, jangan mengada-ngada semampunya. Yang artinya adalah kasih itu butuh tindakan nyata. Ya pemeliharaan lah. Tuhan mengasihi kita dan memelihara kita. Lah cowok mengasihi ceweknya, ya peliharalah cewekmu itu. Gak tahu dijamin untuk ke salon tah, luluran biar glowing gitu kan wajahnya. Tahu glowing kan? Gak tahu, sewakno ya. Ya, mengkilap gitu. Ya. Enggak usah lah ke salon, di face up aja sudah glowing kok ya. Kamera jahat ya. Di dalam kata-kata berbahagialah orang yang murah hati itu, kita kemarin sudah membaca ayat ini. Lebih baik berkat memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20:35. Yang tadi malam ikut ibadah, sudah tahu ayat ini ya. Kisah Rasul 20:35. Ya kita baca ya, Kisah Rasul 20 ayat 35 ya. Dipersiapkan semuanya. 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini berkat yang luar biasa, bahwa konsep bahagia menurut Yesus adalah kalau kita bisa memberi. Kalau kita bermurah hati, itu berbahagia. Konsep Yesus sungguh luar biasa. Tidak mengartikan bahwa berbahagia adalah berhubungan dengan jasmani, tapi justru masalah rohani. Itu konsep bahagia menurut Yesus. Haleluya. Pertanyaan untuk kita, sudahkah kita memiliki kemurahan hati? Kita renungkan. Kalau belum, masih ada kesempatan. Ubah manusia lama kita untuk menjadi manusia baru.
yang hari-hari yang lalu tidak pernah ada kemurahan hati, terbuka kesempatan. Tuhan masih sabar untuk menantikan kita berbalik dan bertobat. Milikilah sikap kemurahan hati itu. Dan Allah tidak menutup mata bagi mereka yang bermurah hati. Firman pengajaran pada siang hari ini mengubah kehidupan kita menjadi suatu pribadi yang baru, menjadi manusia baru. Sekian firman Allah pada siang hari ini. Kita persembahkan satu pujian, ubahkan hidupku Tuhan. Kita mohon dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, kepada Allah. Dengan firman pengajaran kita terima saat ini, siang hari ini, Dia akan mengubahkan hidup kita menjadi pribadi yang baru. Untuk menanggalkan manusia lama, dan menjadi manusia yang baru. Kita mohon dengan sungguh-sungguh, ya, kita pujikan dengan perlahan-lahan, ubahkan hidupku Tuhan. Ya Roh Kudus, kita mohon dengan sungguh-sungguh. Biarlah pengajaran pada siang hari ini, firman pengajaran pada siang hari ini, akan menuntun kita menjadi satu pribadi yang baru. Ubahkan hidupku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, sucikan hidupku dengan darah-Mu, hapus dosaku. Ubah tabiatku dengan pengajaran-Mu, jadi ciptaan baru yang indah. Oh Tuhan, sucikan hidupku dengan darah-Mu, hapus dosaku. Ubah tabiatku dengan pengajaran-Mu, jadi ciptaan baru yang indah. Oh Tuhan, sucikan hidupku dengan darah-Mu, hapus dosaku. Ubah tabiatku dengan pengajaran-Mu, jadi ciptaan baru yang indah. Penuhkan hidupku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Berkaryalah dalam hidupku, jadikan ku baru seperti kehendak-Mu, agar ku layak jadi mempelai-Mu. Penuhkan hidupku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Berkaryalah dalam hidupku, jadikan ku baru seperti kehendak-Mu, agar ku layak jadi mempelai-Mu. Oh Tuhan, sucikan hidupku dengan darah-Mu, hapus dosaku. Ubah tabiatku dengan pengajaran-Mu, jadi ciptaan baru yang indah. Oh Tuhan, sucikan hidupku dengan darah-Mu, hapus dosaku. Ubah tabiatku dengan pengajaran-Mu, jadi ciptaan baru yang indah.
jadikanku baru seperti kehendak-Mu, agar ku layak jadi mempelai-Mu. Penuhkan hidupku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, berkaryalah dalam hidupku, jadikanku baru seperti kehendak-Mu, agar ku layak jadi mempelai-Mu. Dengan penuh permohonan dari setiap pribadi kita mohon supaya kuasa Roh Kudus melalui firman pengajaran akan mengubahkan tabiat kita yang lama, mengubahkan watak kita yang lama, mengubahkan sikap hidup kita yang lama untuk menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan keraskan hati kalau pada siang hari ini kita sudah menerima berkat firman pengajaran. Jangan keraskan hatimu. Hiduplah dalam kemurahan hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan memperoleh kemurahan dari Allah. Tuhan Yesus tidak menutup mata untuk setiap pribadi yang mau melakukan firman-Nya. Hiduplah dalam kemurahan hati. Hiduplah dalam kemurahan hati, supaya kita berbahagia, supaya ada sejahtera dalam kehidupan kita. Bahkan dalam setiap keluarga, anggota keluarga, hiduplah dalam kemurahan hati. Haleluya, haleluya. Hanya firman pengajaran yang bisa mengubahkan hidup kita, dan juga kita mau diubahkan supaya kita baru, menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Penuhkan hidupku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, berkaryalah dalam hidupku, jadikanku baru seperti kehendak-Mu, agar ku layak jadi mempelai-Mu. Penuhkan hidupku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, berkaryalah dalam hidupku, jadikanku baru seperti kehendak-Mu, agar ku layak jadi mempelai-Mu. Penuhkan hidupku dengan Roh Kudus-Mu, berkaryalah dalam hidupku, jadikanku baru seperti kehendak-Mu, agar ku layak jadi, agar ku layak, agar ku layak, agar ku layak, agar ku layak jadi mempelai-Mu. Haleluya, haleluya.
Kami sungguh disadarkan pada siang hari ini masih banyak kekurangan dalam kehidupan kami, masih banyak kelemahan dalam kehidupan kami. Tapi kami bersyukur bahwa firman pengajaran-Mu senantiasa menuntun kami supaya kami mau diproses untuk menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pada siang hari ini, firman pengajaran memproses kami agar kami menjadi pribadi yang bermurah hati, yang mau peduli dengan keadaan sekitar kami, yang mau peduli dengan saudara kami yang mengalami kelemahan. Tuhan, terima kasih karena Engkau sendiri sudah menunjukkan teladan kepada kami bahwa Engkau, Yesus, mempelai surga, juga memiliki kemurahan hati dan peduli kepada domba-domba yang membutuhkan pemeliharaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila firman-Mu kami terima dengan penuh kerendahan hati, karena kami sadar kami perlu firman-Mu, membutuhkan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak tersesat, tidak salah melangkah, dan juga supaya kami mengetahui apa yang harus kami lakukan, dan juga supaya kami mengetahui apa yang baik dan tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap pribadi keluarga Sion pada siang hari ini, kami semuanya sangat mengucapkan syukur bahwa firman-Mu tidak pernah berhenti untuk Kau anugerahkan kepada kami, supaya kehidupan kami ada suatu pembaruan. Terima kasih, dan semua menuju pada suatu proses kesempurnaan, supaya kami jadi sempurna di Bapa di surga yang adalah sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Kau sudah sertai pada kami ini dari awal hingga selesainya. Dan biarlah juga berkat-Mu Kau curahkan untuk kami yang di gereja, juga yang ada di rumah. Tuhan, di tengah-tengah pandemi saat ini, kami hanya berharap kepada-Mu saja. Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Engkaulah yang kami andalkan, ya Tuhan. Dan biarlah kami akan hidup seturut mau dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bimbing setiap langkah kehidupan kami dengan firman pengajaran-Mu. Terlebih pada siang hari ini, kami mau belajar untuk hidup dalam kemurahan hati. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan juga kami berdoa untuk ibadah nanti sore, ibadah Youth Sion. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk ibadah nanti sore. Berkat dalam pujian, juga berkat dalam firman, supaya Youth Sion dapat semakin dikuatkan imannya di saat kami beribadah kepada-Mu, memuji dan menerima berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Membuktikan Tuhan itu baik. Engkaulah gembala yang baik, sehingga kami tidak akan kekurangan. Terima kasih, doa kami dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai surga, kami masih doa kami. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan berkati semuanya.